Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jamiatul Farhah dari Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan FKIP UIR dengan mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas tentang warisan tak benda yang bertema Gendang-gong. Apa itu gendang-gong? Gendang-gong merupakan perpaduan permainan alat musik gendang dan gong yang menghasilkan irama khas Melayu. Musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi berbagai pertunjukan seni tradisional seperti tari, pencaksilat, upacara adat, dan pernikahan. Keberadaan gendang-gong mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, serta penghormatan terhadap tradisi leluhur. Oleh karena itu, pelestarian gendang-gong sebagai warisan budaya tak benda menjadi sangat penting agar tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Gendang-gong merupakan salah satu warisan budaya tak benda masyarakat Melayu Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Gendang-gong merupakan salah satu bentuk kesenian musik tradisional Melayu yang telah berkembang sejak lama di wilayah Rokan Hulu. Kesenian ini lahir dari kehidupan masyarakat Melayu yang menjadikan musik sebagai bagian penting dalam aktivitas sosial dan budaya. Pada masa lalu, alat musik tradisional digunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, serta pelengkap berbagai upacara adat. Kesenian gendang-gong berkembang melalui proses pewarisan budaya dari generasi ke generasi. Para pemain senior mengajarkan teknik memainkan alat musik tersebut kepada anak-anak dan remaja di lingkungan masyarakat. Proses pembelajaran dilakukan secara langsung melalui praktik dan pengalaman sehingga keterampilan yang dimiliki dapat terus dilestarikan. Perkembangan gendang-gong tidak terlepas dari pengaruh budaya Melayu yang sangat kuat di Rokan Hulu. Musik yang dihasilkan memiliki pola ritme khas yang mencerminkan karakter masyarakat Melayu yang santun, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Seiring berjalannya waktu, gendang-gong tidak hanya dimainkan dalam lingkungan adat, tetapi juga ditampilkan dalam berbagai festival budaya, kegiatan pemerintahan, dan acara pariwisata daerah. Kesenian gendang-gong menggunakan beberapa alat musik utama yang saling melengkapi dalam menghasilkan irama yang harmonis. Alat musik yang paling dominan adalah gendang dan gong. Gendang berfungsi sebagai pengatur tempo dan ritme permainan musik. Pemain gendang harus memiliki keterampilan khusus dalam mengatur pola pukulan agar sesuai dengan jenis pertunjukan yang sedang berlangsung. Setiap pola ritme memiliki makna dan fungsi tertentu yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, gong berfungsi sebagai penanda perubahan irama dan penegas bagian-bagian tertentu dalam musik. Suara gong yang khas memberikan nuansa megah dan sakral pada pertunjukan. Selain gendang dan gong, terkadang digunakan pula alat musik tambahan seperti tertawa atau alat musik tradisional lainnya yang mendukung kekayaan bunyi dalam pertunjukan. Perpaduan antara gendang dan gong menghasilkan irama yang dinamis dan mampu membangkitkan semangat para penari maupun peserta upacara adat. Oleh karena itu, kemampuan memainkan kedua alat musik tersebut menjadi sangat dihargai dalam masyarakat Melayu Riau. Gendang-gong memiliki berbagai fungsi penting dalam kehidupan masyarakat Rokan Hulu. Fungsi utama kesenian ini adalah sebagai pengiring seni pertunjukan tradisional. Dalam pertunjukan tari Melayu, irama gendang-gong membantu penari menyesuaikan gerakan dengan tempo musik sehingga tercipta kelarasan antara musik dan tari. Selain mengiringi tari tradisional, gendang-gong juga digunakan dalam pertunjukan pencaksilat. Irama yang dimainkan mampu membangun suasana semangat, keberanian, dan ketangkasan para pesilat. Musik yang dihasilkan menjadi elemen penting yang memperkuat nilai estetika pertunjukan.
pertunjukan. Dalam kehidupan adat masyarakat Melayu, gendang gong juga digunakan pada acara pernikahan, kehitanan, penyambutan tamu kehormatan, serta berbagai upacara adat lainnya. Kehadiran musik tradisional ini dianggap mampu menciptakan suasana yang meriah sekaligus menunjukkan penghormatan kepada tamu dan masyarakat yang hadir. Tidak hanya itu, gendang gong juga berfungsi sebagai media hiburan masyarakat pada berbagai acara budaya dan perayaan daerah. Pertunjukan musik gendang gong menjadi daya tarik yang mampu mempererat hubungan sosial antar warga. Sebagai warisan budaya tak benda, gendang gong mengandung berbagai nilai budaya yang penting bagi masyarakat Melayu Riau. Salah satu nilai utama yang terkandung di dalamnya adalah nilai kebersamaan. Permainan gendang gong tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kerjasama antar pemain agar menghasilkan irama yang harmonis. Nilai gotong royong juga mencerminkan dalam proses penyelenggaraan pertunjukan. Masyarakat biasanya bekerja sama dalam mempersiapkan acara, mulai dari penyediaan tempat, perlengkapan, hingga pelaksanaan pertunjukan. Hal ini menunjukkan kuatnya semangat solidaritas dalam kehidupan masyarakat Melayu. Selain itu, gendang gong mengandung nilai penghormatan terhadap tradisi dan leluhur. Kesenian ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk penghargaan terhadap warisan budaya yang telah ada sejak dahulu. Melalui pelestarian gendang gong, masyarakat menunjukkan komitmen untuk menjaga identitas budaya mereka. Nilai pendidikan juga terkandung dalam proses pembelajaran gendang gong. Generasi muda diajarkan tentang disiplin, kesabaran, tanggung jawab, dan kerjasama saat mempelajari teknik memainkan alat musik tersebut. Dengan demikian, kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter. Perkembangan teknologi dan masuknya budaya modern menjadi tantangan bagi keberlangsungan kesenian tradisional. Termasuk gendang gong, minat generasi muda terhadap kesenian tradisional cenderung menurun karena lebih tertarik pada hiburan modern yang mudah diakses melalui media digital. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya pelestarian agar gendang gong tetap hidup dan berkembang. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendidikan budaya di sekolah. Pengenalan kesenian tradisional sejak dini akan membantu meningkatkan rasa cinta generasi muda terhadap budaya daerah. Pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian gendang gong melalui penyelenggaraan festival budaya, pelatihan seni, dan pemberian dukungan kepada kelompok-kelompok tradisional. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana promosi sekaligus regenerasi pelaku seni. Selain itu, dokumentasi dan digitalisasi kesenian gendang gong perlu dilakukan agar informasi mengenai teknik permainan, sejarah, dan nilai budaya yang terkandung di dalamnya dapat diakses oleh masyarakat luas. Pemanfaatan media sosial dan platform digital juga dapat menjadi strategi efektif dalam memperkenalkan gendang gong kepada generasi muda. Peran masyarakat tetap menjadi faktor utama dalam melestarikan warisan budaya ini. Dukungan keluarga, tokoh adat, seniman, dan komunitas budaya sangat diperlukan agar keterampilan menjadi gendang gong terus diwariskan kepada generasi berikutnya. Gendang gong merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang menjadi kebanggaan masyarakat Melayu Riau. Khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, kesenian ini tidak hanya berfungsi sebagai pengiring berbagai seni pertunjukan, tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya yang penting seperti kebersamaan, gotong royong, penghormatan terhadap tradisi, dan pendidikan karakter. Keberadaan gendang gong mencerminkan identitas budaya masyarakat Melayu yang kaya akan nilai luhur dan kearifan lokal. Di
tengah arus globalisasi dan modernisasi, pelestarian kesenian ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, dan generasi muda. Melalui berbagai upaya pelestarian yang berkelanjutan, Gendang Gong diharapkan dapat terus berkembang dan tetap menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Rokan Hulu. Dengan demikian, warisan budaya tak benda ini tidak hanya dapat dinikmati oleh generasi saat ini, tapi juga dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa.